Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan diberikan kesuksesan lahir dan batin. Ya, football lovers, tahukah bahwa hari ini akan memberikan informasi menarik mengenai cerita bola terkini, yang mana informasi ini akan saya hadirkan buat kalian semua yang setia nonton video-video yang sudah diupload di cerita bola terkini. Jangan lupa sebelum kita melanjutkan cerita bola terkini, maka subscribe dulu dan like dulu, komentar juga boleh asalkan sopan, karena keduanya itu adalah hal yang gratis. Tahukah football lovers bahwa beberapa waktu yang lalu ya kita telah mendengar isu-isu dari Coach Sintayong yang akan mengakhiri masa tugasnya di Desember 2023 ini, bahwasanya Coach Sintayong akan berakhir, kontraknya sudah selesai. Di Desember 2023 ini, Coach Sintayong juga diperpanjang kontraknya oleh PSSI sampai dengan Piala Asia selesai. Dan setelah Piala Asia, bagaimana nasib Coach Sintayong? Ya, nasibnya tentu akan bergantung pada Piala Asia. Semua akan dinilai pada saat Piala Asia telah bergulir. Bagaimana hasil timnas Indonesia melawan tim-tim yang sudah ada di depan mata dan satu grup dengan Indonesia, maka disitulah nantinya akan adanya keputusan oleh pihak PSSI, terutama Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI saat ini. Dan belum selesai atau belum usai masalah ini berlalu, informasinya dari beberapa artikel bahwasanya Coach Sintayong ini kalau misalnya keluar, kabarnya akan digantikan oleh pelatih Jerman. Apakah mungkin? Kira-kira? Silahkan jawab di kolom komentar. Kalau memang iya, ya mungkin itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, ya minimal dipertahankan Coach Sintayong. Dan sedikit banyaknya profil dari pelatih Jerman ini memang memiliki rekam jejak yang bisa dikatakan luar biasa juga ya, karena ini bukan kelas kaleng-kaleng, ini kelas dunia, hanya dengan Coach Sintayong yang sudah mendunia, termasuk Bapak Erick Thohir juga, Ketua PSSI kita, yang sudah tidak diragukan lagi rekam jejaknya di dunia pesepak bolaan, bukan hanya di Indonesia, tapi internasional, di dunia. Bahkan beberapa klub-klub besar di luar sana ya telah mengakui terhormatnya nama Bapak Erick Thohir juga, gitu, selaku Ketua PSSI di Indonesia. Maka tidak asing dan tidak aneh kalau timnas Indonesia melakukan uji coba atau FIFA Matchday bersama tim-tim besar, utamanya sekelas Argentina dan yang lainnya. Kabarnya juga ada beberapa timnas yang lain yang akan diundang ke Indonesia, dan ini ada di atas Indonesia, bahkan pemuncak-pemuncak nilai terbaik di FIFA. Kembali ke masalah pengganti Coach Sintayong, ini kabarnya pelatih yang akan menggantikan Coach Sintayong ini adalah pelatih dari Jerman. Sebenarnya ada keunikan ya, ada keunikannya. Timnas Indonesia ini kan dilatih oleh Coach Sintayong kurang lebih sudah 4 tahun ya, kurang lebih seperti itu, dari 2020 awal hingga 2023 akhir, dan nanti akan ditambah masa kontraknya setelah Piala Asia selesai, seperti itu. Baru akan ada evaluasi dari PSSI. Tapi ini ada isu yang bisa jadi benar ataupun tidak, sendiri kurang mengetahui informasinya seperti apa. Yang pasti ada isu yang mengatakan bahwasanya jika nantinya Coach Sintayong akan dilepas gitu kan, maka penggantinya adalah pelatih Jerman. Siapakah dia? Salah satu artikel yang telah saya baca dari thisway.id menyampaikan bahwasanya sosok dari Joachim Low ya, Joachim Low ini akan digadang-gadang menjadi pelatih timnas Indonesia yang sebelumnya adalah pelatih Jerman. Dan pelatih Jerman tersukses Joachim Low digadang-gadang akan menggantikan Coach Sintayong di timnas Indonesia. Sekilas profil tentang Joachim Low, pria ini berusia 63 tahun dan dia merupakan mantan pemain sepak bola profesional yang mahir di posisi gelandang serang. Kabarnya Joachim Low lahir di Schönau im Schwarz, Jerman pada tanggal 3 Februari 1960. Sebagai pemain sepak bola, Joachim Low pernah berseragam 9 klub berbeda. Nah, dari 9 klub
Joachim Löw habiskan karirnya sebagai pemain sepak bola Bundesliga Jerman. 3 kali membela SC Freiburg. Karir sepak bola Joachim Löw sebagai pemain cukup unik ya. 3 kali kesempatan Löw membela SC Freiburg dalam periode berbeda. 3 kali ini dijalannya dengan sangat semangat karena memiliki karir yang cukup baik. Löw menjalani debut sebagai pemain terjadi pada tahun 1978 hingga 1980 bersama FC Freiburg. Tim pertama yang dibelanya ini, Löw telah mengemas 71 pertandingan dengan perolehan 18 gol. Dan selain itu, hingga musim 1995, Löw memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola Jerman terkenal saat itu, saat membela klub FC Frankfurt. Joachim Löw sempat rehat dari dunia sepak bola selama beberapa tahun. Lalu pada 1992 hingga 1994, Joachim Löw muncul untuk pertama kalinya sebagai manajer atau pelatih kepala untuk FC Winterthur Junior. Setelah itu, Löw mendapat tawaran untuk mengelola klub FC Frankfurt. Namun, karir kepelatihan Löw di klub tersebut hanya semusim dari tahun 1994 hingga 1995. Joachim Löw memutuskan mau menerima tawaran sebagai asisten pelatih, kepala, dan manajer interim di klub VfB Stuttgart selama semusim pada 1995 hingga 1996. Di akhir musim, VfB Stuttgart akhirnya mempermanenkan Löw sebagai pelatih kepala klub itu selama 2 musim pada tahun 1996 sampai dengan 1998. Di klub inilah Joachim Löw mulai mencatatkan prestasi dan kesuksesan dengan meraih DFB Pokal 1996 sampai dengan 1997, kemudian DFB Liga Pokal Runner-Up 1997, UEFA Cup Winner Cup Runner-Up 1997-1998. Puas di Jerman, Joachim Löw memutuskan untuk hijrah menerima pinangan klub Liga Turki Fenerbahce Salim semusim pada 1998 hingga 1999. Di klub yang saat ini diperkuat oleh Mesut Ozil itu, Löw sayangnya gagal membawa tim juara liga. Ya, memang hal ini hal yang sangat biasa ya di dunia kepelatihan sepak bolaan. Karena kenapa? Karena di dunia sepak bolaan itu ya tergantung dari racikan pelatih dan juga tim, yalah kerjasama tim yang harus benar-benar dijalankan dengan baik dan kompak, bukan bermain secara individu. Di akhir musim Fenerbahce, besutannya hanya menempati peringkat ketiga. Meski begitu, tim tersebut tampil subur dengan mengoleksi 24 kemenangan, 6 kali imbang, dan 8 kali imbang dari 38 pertandingan. Bersama Löw, Fenerbahce mampu mencetak 88 gol di liga dan hanya kebobolan 4 kali. Presentasi kemenangannya mencapai 63,16% saat itu. Wow, sangat luar biasa ya. Prestasi Joachim Löw sebagai pelatih juga mendapat kesuksesan di Bundesliga Austria bersama Tirol Innsbruck pada musim 2001 hingga 2002. Menjuarai Bundesliga Austria, ia lalu berlabuh menjadi manajer Austria Wien dan sukses menjuarai Austrian Super Cup pada musim 2003. Karir kepelatihan Joachim Löw di timnas Jerman dimulai sebagai asisten pelatih Jürgen Klinsmann pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Namun, usai kegagalan di Piala Dunia, Klinsmann mengundurkan diri. Joachim Löw pun menjadi maju sebagai pelatih utama. Joachim Löw memimpin timnas Jerman di ajang Euro 2008, namun dikalahkan oleh Italia di babak final. Federasi masih mempercayainya hingga masuk ke ajang Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Tim racikannya pada Piala 2010 di Afrika Selatan ini, Jerman hanya menjadi peringkat ketiga. Setelah 10 tahun penantian, Joachim Löw akhirnya sukses membawa Jerman memenangkan Piala Dunia 2014 di Brasil, mengalahkan Argentina. Kesuksesan Joachim Löw berlanjut dan meraih gelar juara FIFA Federasi 2017 untuk pertama kalinya bagi Jerman, usai mengatasi Chili di babak final di Stadion Saint Petersburg. Tercatat Joachim Löw meraih 12 penghargaan sebagai prestasi individu sebagai pelatih Jerman tersukses dan memiliki banyak gelar juara. Sepak bola Indonesia kini tengah menjadi sorotan dunia usai Bapak Erick Thohir mengumumkan akan melakukan perombakan di PSSI. Menteri BUMN itu menyatakan akan merekrut seorang direktur teknis berkelas asal Jerman atau Jepang.
Khusus jika Erick Thohir berhasil merekrut direktur teknik asal Jerman, rumor mengerucut bahwa Joachim Löw akan menggantikan Coach Sintayong. Tapi itu hanya kabar semata. Apakah benar itu terjadi? Ya nantinya akan dinilai kembali pada saat Piala Asia sudah bergulir. Nah, ini berarti satu tanda bahwasanya kalau seandainya timnas Indonesia tidak dilanjutkan kontraknya sama Coach Sintayong, maka salah satu calon penggantinya adalah Joachim Löw. Itu hanya kaburnya ya. Jadi belum tentu benar karena hal ini adalah formasi yang dikemas untuk pecinta bola Indonesia. Jika memang hal ini terjadi ya mungkin ini adalah yang terbaik untuk timnas Indonesia. Tapi kalau memang tidak, ya minimal Coach Sintayong dipertahankan. Mungkin itu ya yang seharusnya dijalankan oleh sepak bolaan Indonesia agar jauh lebih baik lagi, karena kita sudah tahu visi dari Coach Sintayong ini mengembangkan permainan timnas agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Memang agak narik napas panjang ya ketika memang kita mengetahui beberapa waktu yang lalu ya, bahkan videonya pun baru saja dikomentari oleh penggemar sepak bola, terutama penggemar cerita bola terkini tentang Coach Sintayong yang diperpanjang kontraknya hingga Piala Asia bergulir. Nah, ini adalah sebuah pertanda besar menurut saya seperti itu, bahwasanya Coach Sintayong akan diperpanjang setelah Piala Asia. Tapi ternyata juga belum tentu, karena ada beberapa isu nama besar yang sudah diajukan begitu kan, minimal oleh netizen juga kali ya, atau mungkin dari orang-orang yang menginginkan timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya timnas Indonesia jika memang mengalami kekalahan di Piala Asia nantinya, kalau saya pribadi menilainya itu hal yang biasa saja dan hal yang mungkin perlu dievaluasi, benar perlu dievaluasi, karena persepak bolaan Indonesia ini ya jika ingin berbenah memang harus ada evaluasi yang cukup matang. Dan tentu Bapak Erick Thohir sendiri dengan pengalaman yang sudah sangat luar biasa, beda dengan kita yang tidak punya pengalaman apapun di dunia sepak bolaan ya, hanya bisa mengomentari, tentu akan mendapatkan keputusan yang terbaik untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jika memang nantinya pelatih Coach Sintayong harus digantikan dengan nama besar seperti Joachim Löw sebagai pelatih Jerman, oke aja gitu kan, silakan aja. Yang penting yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Kalau memang Coach Sintayong dipertahankan, ya itu juga syukur alhamdulillah, karena kita sama-sama tahu bahwa misi dari Coach Sintayong ini bukan misi yang biasa-biasa. Coach Sintayong memiliki misi yang luar biasa di sepak bola Indonesia dan sudah mendapatkan hasil yang cukup baik, walaupun belum memberikan gelar juara di tim kepelatihannya. Tapi minimal dia sudah banyak merubah mindset pemain timnas Indonesia dari U16 sampai ke tim senior, dan dari Liga Tarkam sampai dengan Liga resmi, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Ya, semuanya sudah dirubah mindsetnya agar bermain dengan cara yang apik dan ciamik. Yang pasti terus berlatih dan memanfaatkan waktu untuk terus berusaha merubah kualitas diri menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu saja Football Lovers, cerita bola terkini yang hadir di video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komentar. Buat Anda yang sudah berkomentar selama video-video cerita bola terkini update, saya ucapkan terima kasih. Yang mau subscribe, saya doakan agar kalian menjadi orang yang sukses, bahagia selalu, dan memiliki kesehatan yang luar biasa untuk masa depan yang cerah. Salam olahraga untuk kita semua, salam cerita bola terkini.